Baik, selamat siang Ibu Vika Febri Mulyati selaku dosen Business Intelligence Asia. Perkenalkan saya Riko Ramadhani dari program studi S1 Manajemen. Pada siang hari ini saya izin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Business Intelligence dalam meningkatkan keberhasilan strategi pemasaran digital melalui analisis pada perusahaan e-commerce di Indonesia. Untuk ringkasan penelitiannya adalah sebagai berikut. Secara singkat, penelitian ini membahas bagaimana perusahaan e-commerce di Indonesia menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar, mulai dari data transaksi, data kunjungan situs, interaksi media sosial, hingga kampanye iklan digital. Masalahnya, data-data ini seringnya tersebar di berbagai platform tanpa terintegrasi, sehingga analisis menjadi lambat dan keputusan pemasaran bersifat intuitif tanpa berdasarkan dari data-data tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan Business Intelligence dengan kerangka kerja CRISP-DM, yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining, mulai dari pemahaman bisnis hingga penerapan dashboard interaktif menggunakan Power BI atau Tableau. Latar belakangnya yaitu setelah adanya transformasi digital, banyak sekali landscape persaingan bisnis yang berubah secara fundamental, terutama di sektor e-commerce. Pertumbuhan transaksi daring yang pesat membuat perusahaan menghasilkan data dengan volume, kecepatan, dan ragam yang sangat besar. Dalam konteks pemasaran digital, keberhasilan kampanye tidak lagi cukup diukur dengan secara intuitif. Perusahaan dituntut untuk memahami perilaku konsumen, mengukur efektivitas kanal pemasaran, dan mengalokasikan anggaran iklan secara efisien. Dan disinilah menurut saya bisnis intelijen berperan sangat penting. Namun kenyataannya yang terjadi di lapangan, banyak perusahaan e-commerce di Indonesia, khususnya kelas menengah, belum memanfaatkan bisnis intelligence secara optimal. Data masih tersebar tanpa terintegrasi, sehingga keputusan menjadi kurang berbasis pada bukti yang ada. Karena itu, pendekatan data-driven decision memiliki keuntungan yang sangat unggul di sini. Selanjutnya adalah rumusan mas. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana penerapan bisnis intelijen dapat mengintegrasikan dan mengolah data pemasaran digital menjadi informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, bagaimana visualisasi data melalui dashboard BI dapat membantu mengukur dan memantau keberhasilan strategi pemasaran digital, misalkan tingkat konversi, ROAS, dan retensi pelanggan. Yang ketiga, sejauh mana wawasan yang dihasilkan oleh proses BI berbasis CRIS meningkatkan efektivitas strategi pemasaran digital perusahaan e-commerce di Indonesia. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, dia itu sejalan dengan rumusan masalah yang saya sampaikan barusan. Ya, ini penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, menganalisis penerapan bisnis intelligence dalam mengintegrasikan dan mengolah data pemasaran digital pada perusahaan e-commerce. Yang kedua, merancang dan membangun dashboard visualisasi data untuk memantau indikator keberhasilan strategi pemasaran digital. Yang ketiga adalah mengevaluasi kontribusi wawasan berbasis BI terhadap peningkatan efektivitas strategi pemasaran digital. Untuk manfaat penelitiannya sendiri, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada 2 sisi. Yang pertama adalah sisi perusahaan dan juga bagi akademisi. Bagi sisi perusahaan, ya ini dapat dijadikan sebagai objek penelitian. Hasil penelitian ini dapat menjadi alat bantu pengambilan keputusan berbasis data, sehingga anggaran pemasaran dapat dialokasikan lebih efisien, segmen pelanggan dapat ditargetkan lebih tepat, dan keberhasilan kampanye pemasaran digital dapat meningkat. Selanjutnya, bagi akademisi, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian mengenai penerapan bisnis intelligence dalam metodologi CRISP-DM dalam konteks pemasaran digital e-commerce di Indonesia, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Tinjauan pustaka atau konsep utama.
Ada tiga konsep utama yang mendasari penelitian ini. Yang pertama, business intelligence itu merupakan suatu proses analisis dan menafsirkan data untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis, mencakup pengumpulan, integrasi, analisis, dan pelaporan, serta analisis prediktif. Kedua, data warehousing, yaitu penyimpanan data terpusat yang mengonsolidasikan data dari berbagai sumber melalui proses ETL atau extract, transform, and load dengan skema bintang 1 atau star scheme untuk mempermudah query analitis. Ketiga, visualisasi data, yaitu teknik menyajikan informasi secara grafis melalui dashboard interaktif sehingga pola dan tren mudah dipahami bahkan oleh pengguna yang non-teknis. Selanjutnya adalah metodologi CRISP-DM. Ini sebenarnya masih jadi satu kesatuan dengan tinjauan pustaka atau konsep utama yang sebelumnya. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja CRISP-DM, yaitu model proses 6 fase yang bersifat interaktif dan banyak digunakan lintas industri. Fase pertama yaitu business understanding, yaitu menetapkan tujuan analitik dan KPI secara konversi melalui konversi, ROAS, dan retensi. Fase kedua yaitu data understanding, yaitu eksplorasi data transaksi, traffic, kampanye, dan perilaku pelanggan. Melalui data preparation, yaitu membersihkan dan mengintegrasikan data ke data warehouse. Fase keempat, modeling, yaitu membangun model seperti segmentasi pelanggan atau prediksi penjualan. Fase kelima, evaluation atau mengevaluasi hasil model terhadap tujuan bisnis. Serta fase terakhir yaitu deployment atau fase keenam, yaitu menyajikan hasil dalam bentuk dashboard interaktif yang dijadikan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan. Untuk rangka penelitian terdahulunya merujuk pada beberapa studi, ya ini seperti yang telah diteliti oleh Kotler, Kartajaya, dan Setiawan, Vasquez, Giraldo, Zhang, dan juga Nur dan kawan-kawan. Objek dan jenis data. Objek penelitian ini adalah perusahaan e-commerce di Indonesia sebagai studi kasus. Data yang digunakan terdiri dari dua jenis. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan tim pemasaran perusahaan untuk lebih memahami kebutuhan informasi dan tujuan bisnis dari perusahaan tersebut. Data ini bersifat kualitatif. Selanjutnya adalah data sekunder mencakup data transaksi penjualan, data kunjungan situs, atau data web analytics. Data kampanye digital iklan digital, dan juga data perilaku pelanggan yang merupakan data dengan sifat kuantitatif. Selanjutnya adalah tahapan. Untuk tahapan penelitian sendiri ada 5 tahapan. Yang pertama, pengumpulan data, dilanjutkan dengan pembersihan dan persiapan data seperti penangani missing value, duplikasi, atau outlier. Setelah itu masuk ke tahap pemodelan seperti segmentasi ataupun analisis RFM. Dilanjutkan dengan tahap evaluasi untuk menilai performa model, dan diakhiri dengan tahap visualisasi dan penerapan dalam bentuk dashboard interaktif. Perlu dicatat, proses ini bersifat iteratif. Apabila ditemukan kekurangan pada satu tahap, peneliti dapat kembali ke tahap selanjutnya. Untuk tools yang digunakan pada penelitian ini, saya menggunakan 4 kelompok tools utama, yaitu SQL digunakan untuk interaksi dan query data, Python dengan data Pandas, NumPy, dan Scikit-learn digunakan untuk pembersihan data, analisis, dan pemodelan. Power BI atau Tableau digunakan untuk membangun dashboard dan visualisasi data interaktif, serta Excel atau Google Sheet digunakan untuk eksplorasi data awal serta dokumentasi pendukung. Luaran atau output, dan juga target capaian. Penelitian ini menargetkan 5 luaran utama atau output utama dengan jadwal capaian masing-masing. Laporan penelitian lengkap akan diselesaikan pada akhir semester. Data warehouse berbasis data
skema ditargetkan selesai pada minggu ke-6. Model analitik seperti segmentasi pelanggan dan juga analisis RFM ditargetkan selesai pada minggu ke-9, serta dashboard interaktif Power BI atau Tableau ditargetkan pada minggu ke-12 dan presentasi atau seminar hasil pada minggu ke-14. Rencana anggaran biaya, total biaya yang digunakan untuk penelitian ini ada sejumlah 1.090.000 dengan rincian bahan habis pakai 540.000, perjalanan atau pengumpulan data 350.000 dan lain-lainnya sejumlah 200.000. Jadwal penelitian untuk penelitiannya ini sendiri direncanakan berlangsung selama 14 minggu dalam satu semester, mengikuti tahapan CRSP-DM. Business Intelligence atau Understanding itu Business Understanding pada minggu pertama, lalu dilanjutkan dengan Data Understanding pada minggu kedua sampai minggu ketiga, Data Preparation pada minggu ke-4 sampai 6, Modeling pada minggu 7 sampai 8, Evaluation pada minggu ke-10, Deployment pada minggu ke-11 dan penyusunan laporan akhir beserta presentasi pada minggu ke-13 dan 14. Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan menghasilkan alat bantu pengambilan keputusan berbasis data dan digunakan untuk membantu perusahaan e-commerce mengalokasikan anggaran pemasaran secara lebih efisien, menargetkan segmen pelanggan yang lebih tepat, serta meningkatkan keberhasilan kampanye pemasaran digital secara keseluruhan. Selain manfaat praktis, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi akademik berupa studi kasus penerapan BI dan CRISPDM dalam konsep pemasaran digital e-commerce di Indonesia. Demikian Ibu presentasi saya pada siang hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam saya menyampaikan penelitian saya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.